Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum Pascal ya. Jadi hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dan sama besar. Oke, nah di sini kita punya bejana berhubungan. Jadi aslinya ini adalah dua bejana ya. Ini bejana pertama dengan ukuran yang kecil dan bejana kedua dengan ukuran yang besar. Kedua bejana kemudian dihubungkan sehingga cairan yang mengisinya sama. Nah, bulatan merah ini kita anggap sebagai partikel-partikel air yang apabila didorong, maka partikel-partikel ini akan memberikan dorongan ke segala arah ya, dan yang menyebabkan di daerah ini pun ada tekanan dan nilai tekanannya sama. Nah, kita tulis bahwa nilai tekanannya sama besar seperti yang dinyatakan oleh Pascal. Tekanan sama besar. Artinya P1 di sini akan sama dengan P2 di sini di penampang besar. Nah, tapi ya kilas kita lihat bahwa tekanan yang disebabkan di sini ini banyak penyebabnya partikel-partikel air yang lebih banyak. Oke, dan apa dampaknya? Oke, ingat bahwa P atau tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Maka bisa kita tuliskan P1 pastinya adalah F1 per A1 dan P2 F2 per A2. Nah, P di sini adalah tekanan, F gaya, dan A luas penampang. Indeks 1 artinya adalah besaran di bejana kecil. Indeks 2 artinya besaran di bejana yang besar. Nah, kita bermain dengan angka serang. Misal, ya, jadi kan tekanan ini dihasilkan oleh, pasti didorong oleh gaya F1 di sini. Kalau kita misalnya F1-nya 10 dan A1-nya misalnya 2, dan pasti A2 ini lebih besar daripada 2. Maka kita anggap misalnya 8. Nah, maka berapa nilai F yang sesuai dengan besaran-besaran ini? Ya, di ruas kiri kita hasilkan angka 10 bagi 2 itu adalah 5. Nah, berapa nilai F yang sesuai? Maka artinya berapa nilai F yang kalau dibagi 8 hasilnya adalah 5. Maka tentu saja adalah F2 ini adalah nilainya 40. Nah, di sini ada yang menarik. Apa? Nah, nilai 10, dorongan yang 10 di sini, di bejana kecil, ternyata menghasilkan dorongan bernilai 40 di bejana besar. Oke, sekali lagi. F1 kecil. Dorongan kecil ini menghasilkan dorongan besar di sini, di bejana besar. Oke, jadi gaya kecil yang diterapkan pada bejana kecil akan menghasilkan gaya besar yang muncul pada bejana besar. Apa manfaat dari ini semua? Oke, kita perhatikan ini adalah dongkrak hidrolik. Ya, ingat bahwa di sini F1 kecil bisa menghasilkan gaya besar. Sehingga mobil yang disimpan di sini akan terangkat dengan gaya yang kecil. Nah, contoh lain yang menggunakan hukum Pascal adalah dongkrak untuk ganti ban. Nah, di sini bejana berhubungannya adalah yang ini bejana besarnya, ini A2 di sini, yang ini A1-nya, bejana kecilnya. Kita terapkan dorongan di sini melalui tuas ini, ya, gayanya kecil aja. Tapi kan menghasilkan gaya yang sangat besar di sini. Sehingga mobil bisa terangkat. Contoh lain yang menggunakan Pascal adalah mobil yang memiliki kemampuan untuk menumpahkan angkutannya seperti ini. Oke, nah sekarang bagaimana perhitungannya?
Artinya bahwa konsep ini kalau diterapkan dalam teknologi tentunya ada hitungannya. Dan tentu saja hitung-hitungannya adalah menggunakan hukum Pascal. Saya setting dua cara di sini. Nah, ini belum bisa mencari besaran apapun, ya. Apa yang bisa kita cari? Nah, apa syarat besaran yang dicari atau apa besaran yang akan dihitung? Apa syaratnya? Ada dua. Yang pertama, bahwa besaran yang dicari atau yang dihitung itu harus sebagai pembilang. Dan yang kedua adalah sendirian di salah satu ruas. Misalnya, kita mau menghitung nilai F. Misal nilai F2. Nah, balikan ke sini. Apakah F2 ini sudah sebagai pembilang? Tentu saja F2 sudah sebagai pembilang. Pertanyaan kedua, apakah sudah sendirian? Belum. Nah, agar F2 ini sendirian, maka ada yang harus diusir. Siapa yang harus diusir? Tentu saja A2. Usirnya, kalau asalnya penyebut, setelah diusir jadi pembilang. Asalnya dari kiri ke kanan. Maka kita perbaiki penulisannya. F2 adalah A2 dikali F1 dibagi A1. Ini relatif lebih mudah ya, karena tinggal memindahkan A2 saja. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung A? Misalnya kita mau mencari A1. Nah, pertanyaan ini balik lagi. Apakah A1 ini adalah pembilang? Bukan. A1 bukan pembilang. Maka, agar dia jadi pembilang, dia harus pindah ruas dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Nah, sekarang A1 sudah sebagai pembilang. Maka, buatlah A1 agar sendirian. Maka, kita harus mengusir dua besaran, yaitu F2 dan A2. A2 maka pertanyaannya kembali, apakah A1 ini pembilang? A1 bukan pembilang. Maka agar dia jadi pembilang, A1 harus pindah dulu dari ruas kiri ke ruas kanan. Dari penyebut menjadi pembilang. Ya, seperti ini. Nah, sekarang A1 sudah jadi pembilang. Maka dia harus sendirian di ruas kanan. Maka yang diusir adalah F2 dan A2. A2 dari kanan bawah ke kiri atas. Sedangkan F2 dari kanan atas ke kiri bawah. Kita perbaiki penulisannya, maka nilai A1 adalah A2 kali F1 bagi F2. Nah, kalian bisa mencoba bagaimana jika ingin menghitung F1 atau menghitung A2. Kita akan melihat soal. Ini contoh soalnya. Seorang perancang dongkrak hidrolik ingin bisa mengangkat mobil yang beratnya 7.200 Newton hanya dengan gaya sebesar 120 Newton. Jika dia membuat luas penampang bejana besarnya 180, maka berapa luas penampang kecilnya? Biasa kita tulis diketahui dulu pada nilai 7.200 Newton, ini mengangkat mobil. Nah, ini beban. Beban itu pasti disimpan di yang bejana besar. Maka nilai ini adalah nilai F2. Yang 120 adalah F1. Artinya artinya gaya yang harus diterapkan di bejana yang kecilnya. Dan A2 adalah luas penampang bejana besarnya. Ya. Oke, jadi berat
ada di bejana besar, bebannya ada di bejana besar. Nah, yang harus dicari adalah berapa luas penampang yang kecilnya. Maka yang ditanyakan adalah A1. Kita jawab menggunakan hukum Pascal. Ya, kita jawab menggunakan hukum Pascal bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, yang dicari adalah A1. A1-nya bukan pembilang, maka kita pindahkan dulu A1-nya. Kita kemudian usir F2-nya. Kita juga usir A2-nya. Kita perbaiki penulisannya. Maka A1 adalah A2 kali F1 dibagi F2. Kita masukkan angka-angkanya. A1 tulis dulu. A2-nya adalah 180. F1-nya adalah 120. Dan F2-nya adalah 7.200. Kita bisa coret semua nolnya. 0 di atas ada 2, 0 di bawah ada 2. Coret, 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 coret. Nah, kita dapatkan angka 18 dan 72 itu kelipatan 4 ya. 18 kali 4 itu 72. Artinya apa? Artinya ini bisa kita ganti menjadi ini 1, ininya 4. Ya. Berarti 12 dibagi 4 itu menghasilkan 3 cm persegi. Jadi nilai A1, luas penampang kecil yang diperlukan agar 7.200, beban yang 7.200 Newton bisa diangkat dengan 120 Newton, bisa dilakukan jika luas penampang besarnya 180 dan penampang kecilnya 3 cm persegi. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.